terlukiskan kasih yang kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, for who you are, for who you are. You are good. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan kulihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Memandangmu di tempat kudus, dan kulihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan
selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk teman-teman yang menyaksikan ibadah online hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Kau telah memberikan hari yang indah ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar bisa kami pahami ya Tuhan dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, House of Messianic Encounter Family, apa kabar semuanya? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kembali kita ada di bulan Februari untuk bicara soal empowered gitu ya, empowered yourself. Dan saya percaya teman-teman bahwa menjadi orang Kristen yang diperlengkapi, menjadi anak Tuhan yang diperlengkapi adalah hal yang sangat penting banget. Kita nggak mau menyia-nyiakan waktu ya nggak sih? Kita nggak mau hidup asal hidup aja. Kita nggak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan hanya sekedar diselamatkan, hanya sekedar jadi orang Kristen baik-baik. Kita ingin menjadi orang-orang percaya yang diperlengkapi semikian luar biasa supaya kita bertumbuh menjadi maksimal dan bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Teman-teman, ada orang-orang Kristen yang kadang-kadang males untuk ikut kelas-kelas pengajaran, kelas-kelas pelatihan, malas untuk diperlengkapi, nggak mau dimentor, nggak mau dimuridkan. Hidup itu udah susah. Kalau kita nggak diperlengkapi akan lebih susah lagi. Hidup itu udah sulit. Kalau kita nggak bertumbuh dalam kemampuan kita semakin berdaya, maka hidup kita juga akan semakin sulit dan tidak bisa menolong banyak orang. So teman-teman semua, penting buat kita jadi anak-anak muda Kristen, jadi orang-orang muda Kristen, terutama yang teman-teman yang tertanam di dalam komunitas home ini. Teman-teman, yuk sama-sama memberi diri diperlengkapi. Memang repot, memang ribet, tetapi kita akan bisa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menolong sebanyak mungkin orang, untuk mengerjakan kehendak Allah bukan hanya di hidup kita, tetapi juga hidup orang-orang yang di sekitar kita. Dan hari ini saya ingin bicara tentang sebuah topik atau judul yang saya pakai adalah Empowered for Mission. Empowered for Mission. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman semua, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang baru kita baca, kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa bahwa kita semua orang-orang percaya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Saya berdoa, saya percaya kita semua sudah mengerti soal keselamatan. Bukan hanya mengerti, kita juga sudah mengalami dan menerima kepastian keselamatan dalam Yesus. Tetapi keselamatan bukanlah titik akhir bagi orang Kristen. Tetapi keselamatan adalah titik awal untuk kita memulai sebuah kehidupan kita bersama dengan Kristus. Karena itu ada lanjutan dari penjelasan dari ayat ini ketika dikatakan soal keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat berikutnya di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi teman-teman semua, setelah kita diselamatkan, Tuhan nggak mau kita cuman nganggur, diam-diam aja, nggak ada kerjaan, cuman ya udah hidup apa adanya. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, ketika Alkitab berkata Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik bukan sekedar berbuat baik. Pekerjaan baik bicara soal kehendak Tuhan.
Allah mau supaya kita hidup dalam kehendaknya, dalam rencananya, menggenapi seluruh rencananya dalam kehidupan kita. That's why kita perlu jadi orang Kristen yang diperlengkapi. Jadi setelah diselamatkan, jangan cuma sekedar ya udah aku udah ditolong Tuhan, aku udah diselamatkan oleh Yesus, hidupku diubahkan sama Tuhan, aku dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan, masa laluku diampuni oleh Tuhan, udah. No, jangan berhenti di situ karena Tuhan rindu untuk memperlengkapi teman-teman semua untuk bisa menggenapi seluruh rencana Allah. Nah, teman-teman, penting buat kita untuk terlibat dalam pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Allah punya rencana yang besar buat generasi ini. Allah punya rencana yang besar buat dunia ini dan Dia mau supaya setiap kita terlibat dan terhisap di dalamnya. Nah, bicara soal empowered for mission, mari kita lihat ayat selanjutnya dari Lukas pasal yang ke-24. Ayat ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 adalah chapter atau pasal terakhir dari Injil Lukas. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka, sebelum dia naik ke surga. Dikatakan ini, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Teman-teman semua, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, murid-murid yang sudah dimuridkan selama 3,5 tahun sebelum Yesus meninggalkan mereka, dia bilang begini, bahwa ada sebuah misi yang Tuhan mau mereka teruskan. Misi yang harus dikerjakan sampai selesai dalam kehidupan mereka. Bahwa dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada seluruh penjuru bumi, mulai dari Yerusalem. Ada sebuah tugas yang besar, ada sebuah misi yang besar yang diberikan kepada murid-murid yang hari itu hanya mungkin 12 orang anak muda. Nggak sampai ya, karena Yudasnya udah nggak ada berkhianat. Jadi ada 11 orang kira-kira yang murid Yesus yang asli begitu ya, dan mereka diperlengkapi, mereka menerima sebuah pesan untuk terlibat dalam misinya Tuhan, misi yang too big gitu ya, terlalu besar buat mereka. Mereka hidup di zaman belum ada internet, belum ada teknologi seperti sekarang, belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, belum ada mobil, tapi mereka harus membawa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus kepada seluruh bangsa, teman-teman. Teman-teman semua, Tuhan punya rencana yang besar, yang lebih besar daripada kemampuanmu, yang lebih besar daripada pengalamanmu, yang lebih besar daripada gelarmu, yang lebih besar daripada ambisimu bahkan. Tuhan punya rencana itu, Tuhan punya misi itu. That's why, teman-teman, kita harus diperlengkapi untuk hal tersebut. Dan dikatakan, kamu harus tinggal di kota ini, kamu harus stay di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Di ayat yang lain kita menemukan satu kebenaran yang sedikit paradoks ya. Di Matius 28 ayat 19 dan 20 kita mengenalnya sebagai amanat agung. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Di ayat Matius 28 dikatakan pergilah. Di ayat yang ini Lukas 24 dikatakan kamu harus tinggal di kota ini. Loh, yang mana Tuhan? Harus pergi atau harus tinggal nih? Intinya adalah teman-teman, Tuhan mau kita pergi untuk mengerjakan misi. Tetapi jangan pergi sebelum diperlengkapi. Diperlengkapi itu penting banget. Bahkan dibilang kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah teman-teman, hari ini saya mau bicara soal 3 fase yang harus kita hadapi dan lewati untuk kita bisa diperlengkapi. Empowered for God's mission. Empowered for mission. Saya menyingkatnya dengan singkatan AIM. A-I-M gitu ya. Nah yang pertama, A, availability. Availability artinya ketersediaan. Available, kita tersedia, kita punya waktu, kita bisa, kita mau bukan hanya meluangkan waktu, bahkan kita mau memprioritaskan waktu untuk di-empower, untuk diperlengkapi. Nah banyak orang yang kepengen dipakai Tuhan, tapi gak selalu available. Aduh kepengen deh pelayanan, tapi gimana ya? Kayaknya gue gak punya waktu, berarti gak available.
Nah, penting buat orang-orang yang mau diperlengkapi, dia harus sediakan waktu, dia harus menata waktunya dengan baik, dia harus menata jadwalnya dengan baik untuk dia punya waktu available untuk diperlengkapi. Teman-teman, kalau bicara soal mengatur waktu, saya percaya ini, bahwa kita nggak bisa ngatur waktu. Waktu tuh bakal jalan terus. Detik, menit, jam dia jalan terus. Yang kita bisa atur adalah diri kita. Yang kita bisa atur adalah jadwal kita. That's why yuk teman-teman, jangan sia-siakan, kita harus jadi orang-orang yang sesibuk apapun Anda, apapun pekerjaan, bisnis dan karir Anda atau kuliah Anda, yuk atur hidupmu sedemikian rupa supaya Anda selalu available untuk apa yang Allah kerjakan. Dan kamu selalu available untuk diperlengkapi oleh Allah. Available. Jadi jangan alasan, oh sibuk. Semua orang sibuk. Semua orang punya kesibukan. Tetapi Allah yang adil adalah Allah yang memberi kita waktu 24 jam sehari. Sama semuanya. Nggak ada orang yang karena dia taat sama Tuhan, rajin saat teduh, rajin ke gereja, hidup kudus, terus dia dapat 27 jam. Nggak ada. Tetap dia dapat 24 jam. Yang nggak taat, yang hidup dalam dosa, yang nyimpen kepahitan, yang nggak pernah kasih persembahan di gereja, tetap sama juga dapat 24 jam. Nggak jadi 21 karena dia nggak taat. Enggak. Semua dapat 24 jam, Tuhan tuh adil. Tinggal gimana kita mengolahnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Menjadi orang-orang yang available. Banyak orang nggak available karena pikir, pelayanan diperlengkapi, nggak penting lah. Yang penting hari ini, apalagi anak-anak muda hari ini, paling penting adalah cuan gitu ya. Kalau diperlengkapi untuk belajar saham, belajar kripto, semangat gitu ya. Wow, diperlengkapi untuk belajar kebenaran, gimana ya? Kayaknya biasa aja, teman-teman. Di balik kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, ada perkara-perkara yang kekal. Saham nggak akan kekal, kripto nggak akan kekal, dia ada di bumi ini. Tetapi ada perkara-perkara yang kekal yang harusnya kita diperlengkapi untuk itu. Dan kita harus nyediain waktu dong. Kalau kita bisa belajar tentang saham, kripto, metaverse dan sebagainya, kita mau belajar dan bisa belajar, masa kita nggak mau punya availability untuk diperlengkapi sama Tuhan? Nah, kalau namanya diperlengkapi sama Tuhan, kita harus available. Teman-teman, repot memang repot. Nyediain waktu untuk nge-zoom, nyediain waktu untuk hadir, untuk mentoring, untuk pemuritan, untuk pelayanan. Repot nggak? Repot. That's why begini, syarat untuk orang yang mau dipakai Tuhan adalah satu, mau repot. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, satu, ini yang pertama deh sebelum yang lain-lain. Anda harus mau repot. Ngurusin jiwa-jiwa, dengerin curhatan orang gitu ya, berbagi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Anda harus mau repot. Tapi itulah kalau orang nggak mau available, dia nggak available, Tuhan nggak bisa pakai dia. Tuhan nggak cari orang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Itu kalimat-kalimat yang sering kita dengar kan. Banyak orang yang bilang saya mau dipakai Tuhan gitu ya. Saya ngerasa mampu nih. Saya bisa A, saya bisa B, saya bisa desain, saya bisa membuat desain yang bagus di dalam pelayanan supaya ibadah kita, flyersnya atau videonya atau bumpernya itu keren. Wah, saya bisa main musik saya canggih banget, permainan saya udah kelas dunia. Wih, ya ampun, sombong amat gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita cuman pamer, kita cuman bilang bahwa gue punya ability, tapi kita nggak punya availability. Ya percuma. Ada banyak orang yang datang ke saya kadang-kadang bilang, Kak, saya punya ini, saya bisa ini buat Tuhan, tapi nggak komit, nggak pernah mau menyediakan waktu, dan dia bilang, ya nanti saya hubungin kakak ya kalau saya sempet. Lah, kita gimana ngatur waktunya kalau dia sempet gitu kan? Roh Kudus aja bisa bingung, nggak tahu kapan dia sempet gitu ya. Karena itu keputusan. Jadi kalau kita available, buatlah komitmen. Atur jauh-jauh hari jadwal kita, buatlah komitmen dan komunikasikan kepada pemimpin kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa saya bersedia diperlengkapi dan this is my schedule. Ini waktu saya, ini adalah jadwal saya. Teman-teman, orang-orang beragama lain dengan segala hormat ya, adalah saya sering bertemu dengan mereka yang mereka tidak menyembah Kristus Yesus. Mereka menyembah dewa, Tuhan atau Allah yang mereka kenal di agama mereka. Tapi sayangnya ini yang terjadi, mereka lebih komit seringkali untuk berani menolak meeting, menolak A, B, C, D untuk menjadi available untuk beribadah buat kepada Allah mereka. Harusnya kita yang menyadari anugerah Tuhan yang besar buat hidup kita. Kristus yang sudah mati buat kita, Kristus yang begitu mengasihi kita. Kita jangan cuma bilang, oh Yesus sayang sama gue, tapi kita gak pernah menunjukkan bahwa kita sayang sama Yesus. Dengan memberi diri untuk available dan memberi diri diperlengkapi supaya kita jadi orang-orang yang ready dipakai. Banyak kita cuman, Tuhan aku mau dipakai, tapi kayak
temen-temen dikasih, nih lu mau minjem mobil nggak sama gua nih, mau pakai aja mobil gue. Mobilnya rusak dan nggak ada bensinnya. Kan dia mobilnya dipinjemin sih, tetapi nggak ready kan. Nah tuh teman-teman, harus kita jadi orang yang ready. Karena itu kita perlu jadi available dulu untuk diperlengkapi. That's why murid dibilang apa? Kamu jangan kemana-mana dulu, kamu tinggal dulu di sini. Kalau nggak ada yang mau tinggal gimana? Ya nggak bisa, kamu harus tinggal dulu di sini. Sebelum kamu pergi, kamu harus tunggu di kota ini. Karena kamu akan diperlengkapi dengan kuasa, dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Wah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Nah, itu yang pertama, availability. Itu perlu. Coba cek deh, ini baru awal tahun ya, baru bulan kedua. Sudahkah Anda available untuk diperlengkapi sama Tuhan? Sudahkah Anda available untuk diperlengkapi dalam komunitas? Sudahkah Anda available untuk diperlengkapi oleh para pemimpin Anda? Be available, itu yang paling pertama. Yang kedua, selain availability, yang kedua adalah identity. Ini penting sekali bicara soal, ini fase yang kedua, bicara soal diperlengkapi adalah, teman-teman, orang tuh kalau diperlengkapi harus tahu diperlengkapi apa. Jadi apa, ya nggak sih? Orang mau jadi polisi, ya dia akan diperlengkapi sesuai dengan jati dirinya sebagai polisi. Dia nggak bakal diperlengkapi dengan pelatihan seperti satpam. Ada beda ya, walaupun mungkin bajunya bisa mirip-mirip, tetapi beda pelatihannya. Kalau Anda adalah seorang ahli IT gitu ya, Anda diperlengkapi dengan apa? Ya komputer dan semua teknologi yang ada. Anda nggak diperlengkapi untuk masak, karena Anda akan diperlengkapi sesuai identity Anda. Nah, penting buat kita mengerti identity kita, jati diri kita. Dan salah satu yang Alkitab katakan adalah Tuhan memanggil kita dalam misinya, kita itu harus menjadi saksi. Menjadi saksi. Jadi menjadi saksi adalah salah satu identity yang ada dalam diri kita kalau kita mau terlibat dalam misinya Tuhan. Jadi identity kita adalah menjadi saksi. Teman-teman semua, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi, bukan sekedar bersaksi. Jadi kalau bersaksi itu kan cuma cerita ya. Jadi kalau tanya sama sama teman-teman kita di Komsel nih, lagi ngobrol, lagi fellowship, lagi pertemuan Komsel, siapa yang mau bersaksi? Nah, itu cerita, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Itu pun juga suka salah-salah loh orang. Jadi kalau tanya, ada yang mau saksian nggak? Dia cuma curhat, cerita tentang masalahnya tanpa ada sebuah kesaksian yang jelas. Teman-teman, ini sekedar tips aja kalau teman-teman mau bersaksi, entah di gereja, entah di Komsel. Ingat ya, kesaksian itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama adalah apa yang terjadi sama kamu dulu, gitu ya. Entah kamu terikat dosa, entah kamu sakit, entah kamu ngalamin masalah apa. Siapa saya dulu atau siapa saya kemarin? Apa yang terjadi dengan saya sebelumnya, gitu kan? Itu harus part yang pertama. Yang kedua adalah apa yang Yesus kerjakan di hidup kita. Dia menjamah kita, dia berbicara melalui kecelakaan, misalnya gitu ya, atau dia bicara melalui sebuah khotbah, kita mendengar suara Tuhan atau apapun. Dan yang ketiga adalah jadi apa setelah kita merespon terhadap apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Jadi siapa kita sebelumnya, apa yang Allah kerjakan di hidup kita, dan jadi apa kita setelah itu. Testimoni itu harus itu. Jadi jangan cuman ketika lagi konsel, lagi di gereja, saya mau kesaksian. Ternyata bukan kesaksian, cuman curcol yang dimana nggak ada Tuhan kerjanya di mana. Karena kesaksian itu penting untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kesaksian itu bicara soal saksi, menjadi saksi. Marturia, marturos gitu ya. Kata itu ternyata punya pengertian begini. Orang yang berani mati dan berani hidup untuk apa yang dia yakini benar. Kira-kira begitu. Kalau definisi saya ya. Marturia, marturos atau saksi adalah orang yang berani mati. Bukan cuma berani mati ya, dia juga berani hidup demi apa yang dia yakini benar. That's why para saksi, para murid yang menjadi saksi, mereka adalah orang yang berani mati dan juga berani hidup untuk apa yang mereka yakini, yaitu ketika mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Nah, itu jadi saksi. Nah, teman-teman semua, penting buat kita diperlengkapi itu menjadi saksi. Artinya kalau kita diperlengkapi, harusnya kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, makin punya pesan yang jelas. Jadi kalau orang diperlengkapi itu supaya apa? Supaya message-nya jelas dalam hidup dia. Your life is your message. Jadi kalau hidup kita makin bertumbuh, hidup kita akan mengkomunikasikan pesan tentang betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, kesabarannya Tuhan, hikmat Tuhan. Itu akan terkomunikasi melalui hidup kita. So teman-teman, izinkan Tuhan memperlengkapi kita sebagai seorang saksi. That's why kita perlu bertumbuh. That's why kita perlu berhenti dari dosa-dosa masa lalu kita. Kita perlu berhenti dari bad habit kita. Emangnya kalau saya nggak berhenti dari bad habit, Tuhan nggak sayang? Enggak. Gini, kalau kamu nggak berhenti dari kebiasaan burukmu, misalnya suka bangun siang, gitu ya, malas cuci piring, malas bantu orang tua. Kalau kamu nggak berubah gimana? Tuhan tetap sayang nggak? Tetap sayang.
Tetapi kamu nggak bisa jadi saksi. Betul nggak? Betul nggak? Kalau misalkan ada seorang orang tua yang sayang sama anaknya bangun siang dan dia kepengen satu kali punya karir yang bagus jadi bisnismen. Tetap bangunnya siang, nggak disiplin, nggak pernah buat perencanaan, nggak pernah bikin produk yang benar. Orang tuanya sayang nggak? Ya mungkin sayang, tetap sayang. Tapi dia nggak bisa jadi bisnismen. Tuhan tetap sayang kalaupun kita nggak berubah. Tetapi kita nggak bisa jadi saksinya karena untuk menjadi saksi itu perlu diperlengkapi, teman-teman. Kalau kita teman-teman kita dulunya suka ngomong kotor dan kasar, kalau kita nggak mau berubah, Tuhan tetap masih sayang. Tetapi apakah orang lain terberkati oleh hidup kita? Apakah orang lain bisa melihat kita jadi saksian? Ya enggak kan? That's why kita perlu berubah, kita perlu diperlengkapi. Dan waktu diperlengkapi jadi saksi, nggak enak teman-teman. Kok kita dikoreksi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh pemimpin, oleh orang-orang sekitar kita. Dikoreksi apa yang salah dikasih tahu, apa yang benar dikasih tahu. Supaya yang salah ditinggalkan, dihentikan, dan yang benar kita mulai lakukan. Dan mulai menjadi sebuah habit yang baru, kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru. Supaya bisa jadi saksi Kristus. Kalau kita dulu sukanya kepahitan, kebencian, kepahitan, dendam kesumat, waduh gitu ya. Kalau lu jahat sama gue jahat sama lu. Nah ini gak bisa jadi saksi. Dalam segala kepahitanmu Tuhan sayang sama kamu. Tetapi kamu gak bisa jadi saksi. Kamu gak bisa jadi berkat buat banyak orang. That's why kamu perlu diperlengkapi sama Tuhan. Kamu perlu diperlengkapi oleh kebenaran supaya kamu bisa menghidupi your identity. Sebagai saksi Kristus. Sebagai orang yang membawa kesaksian tentang siapa Tuhan dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan bilang kan, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow, teman-teman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Turun ini di sini nggak cuma ngomongin turun tuh kayak satu benda jatuh dari langit gitu ya, kayak kita ketiban apel, ketiban jambu gitu ya dari kepala gitu ya, dari atas gitu, apalagi ketiban durian. Wah itu enggak ya gitu ya. Tetapi turun itu bicara soal ini juga take over. Ketika Holy Spirit take over your life gitu ya. Ini yang terjadi, kamu akan menjadi saksiku. Nah untuk di take over sama Holy Spirit itu berarti kan keinginan kita, ambisi kita, egois kita, belagunya kita. Itu perlu ditaklukkan supaya Holy Spirit yang sudah dalam kita dia take over kita. Ambil alih seluruh hidup kita. Kadang-kadang kita suka sotoy kan. Udah pelayanan, udah ngerti firman tapi sok taunya kita tuh kuat banget. Nah makanya Yohanes pernah bilang gini dalam Yohanes 3:30 bilang begini ayatnya. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Bertumbuh itu begitu. Pertumbuhan rohani adalah ketika Kristus harus makin besar di hidup kita. Apanya? Kasihnya, kebaikannya, hikmatnya. Semua karakter makin besar, kitanya makin kecil. Egonya kita, sombongnya kita, gak sabarannya kita, malasnya kita, gak disiplinnya kita. Itu makin kecil. Nah itulah yang namanya menjadi saksi. Dan Holy Spirit diperlukan teman-teman. Terlepas kita mungkin belajar apapun. Waktu kita mau dipakai Tuhan, teman-teman bisa belajar desain, teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa belajar musik, teman-teman bisa belajar apapun untuk mendukung pekerjaan Tuhan. It's good, lakukan itu. Tapi lebih daripada itu, kita perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus yang take over hidup kita, karena kita akan sukar berubah tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita perlu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Kita perlu diperlengkapi untuk punya ketahanan menghadapi kesulitan. Kita perlu diperlengkapi untuk bisa konseling orang. Kita perlu diperlengkapi untuk bisa doain orang pelepasan. Kita perlu diperlengkapi untuk bisa mengajar orang dengan firman Tuhan dan sebagainya. Saya masih ingat awal-awal saya dipakai Tuhan. Tahun 2004 saya lulus sekolah teologi, teman-teman gak bisa khotbah. Bayang gak sih? Kerinduan dipakai Tuhan besar. Setelah 4 tahun sekolah Alkitab, sekolah teologi, lulus gak bisa khotbah. Dan saya harus belajar terus. Menelan pil pahit yang namanya kegagalan berulang kali, nggak diundang khotbah lagi, turun khotbah dikritik, waduh pokoknya nggak karu-karuan deh gitu ya, bertahun-tahun. Tapi ketika saya berulang kali mau menyerah, tapi Tuhan nggak pernah nyerah. Ketika saya terus semangat belajar, ternyata saya terus memperbaiki diri, belajar khotbah, belajar buat tulisan, belajar konseling orang, belajar melayani jiwa-jiwa yang pelepasan. Satu persatu saya kerjakan sebagai seorang gembala muda hari itu, yang dimana saya harus menangani case-case begitu banyak banget, dan itu perlu diperlengkapi. Dan seiring saya punya pengalaman makin diperlengkapi, ternyata makin mudah mengerjakannya, karena makin terampil kan. Dulu gitu ya, waktu saya pertama kali khotbah, awal-awal mengembalakan, awal terjun ke pelayanan pengembalaan tahun-tahun 2005,
Saya perlu menyiapkan khotbah tuh 1 bulan untuk sebuah khotbah. Jadi kalau khotbah bulan depan nih, tanggal 11 Maret, Kak Ferry khotbah ya, berarti 11 Februari saya sudah persiapan. Hanya untuk sebuah khotbah yang baik, bayangkan. Karena apa? Karena saya belum diperlengkapi, belum terampil, even udah sekolah teologi ya. Tapi ketika saya terus-menerus memperlengkapi diri, akhirnya membuat satu khotbah pun kadang-kadang nggak perlu sampai 1 bulan. 1 hari bisa, 1 jam bisa, setengah jam bahkan kadang-kadang bisa. Kenapa? Karena sudah memperlengkapi diri, teman-teman. Buat orang yang tidak bisa main gitar, ketika disuruh main gitar, 1 lagu aja, setengah mati rasanya. Pindah kunci C ke G, aduh gitu, kunci bebek aja susah banget pindah-pindahnya. Tapi orang udah diperlengkapi, waduh, udah maestro, udah dewa gitar. Jangankan main kunci bebek, main kunci yang rumit-rumit juga, wah main jazz, main blues dan sebagainya, dia bisa dan dia nggak ngerasa berat. Kenapa? Karena sudah diperlengkapi. Itu bedanya orang yang nggak diperlengkapi dan orang yang diperlengkapi, teman-teman. Harusnya semakin seseorang itu diperlengkapi, dia akan semakin terampil dan dia bisa mengerjakan sesuatu yang tadinya berat jadi lebih mudah. Saya nggak bilang semua pelayanan mudah ya, tetapi paling nggak lebih mudah. Zaman dulu ketika saya melayani konseling, waduh gitu ya, konsentrasi mengamati setiap percakapan, perkataan, gestur dengan waduh capek banget. Sekarang karena udah bertahun-tahun udah jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Bukan karena saya meremehkan, tapi karena pengalaman-pengalaman yang ada sudah memberikan saya kemampuan atau memberikan saya pengalaman yang membantu saya untuk lebih ngerti, oh ini part yang saya perlu tahu, oh ini part saya nggak perlu tahu. Jadi saya bisa arahkan percakapan tuh ke sini dan sebagainya, bagaimana saya menolong ketika dia terbuka, gimana saya mendoakan orang ini, tips-tips apa yang saya perlu berikan. Dulu ngeblank, setiap kali orang cerita saya doa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya bicara apa setelah ini, ngeblank banget. Tapi sekarang udah jauh nggak seperti itu. Karena apa? Karena diperlengkapi, teman-teman. So yuk beri diri kita diperlengkapi. Bahkan saya percaya pelayanan nggak cuma di gereja, tapi juga Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia supaya kita bisa menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Ladang pelayanan bukan cuma gereja, tapi dunia ini. Teman-teman, maukah kita diperlengkapi supaya kita bisa jadi businessman yang memuliakan Tuhan? Maukah kita diperlengkapi supaya menjadi desain grafis, supaya menjadi ahli IT yang memuliakan Tuhan? Maukah kita menjadi seorang artis, mau jadi seorang atlet, ataupun jadi apapun? Teman-teman mungkin ada yang mau terjun ke dunia politik, diperlengkapi supaya Anda bisa menggenapi rencana Allah di tempat-tempat tersebut. Diperlengkapi itu bukan cuma untuk kebaktian doang, tapi diperlengkapi itu untuk kehidupan kita supaya kita bisa menggenapi rencana Allah. Dan intinya Tuhan mau kita menjadi saksinya, menjadi saksinya. Satu ayat berikutnya dikatakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4 bilang begini, memang kami masih hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ternyata perjuangan kita nggak cuma secara duniawi doang loh. Kalau kita lagi berkarir, berjuangnya secara duniawi doang. Atau kita sedang berumah tangga, berjuangnya cuma secara duniawi doang. Aduh gimana ya kerja, gimana ya ngatur keuangan, gimana ya ngatur keluarga, ngurus anak. Nggak cuma secara duniawi doang. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, kata firman Tuhan. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi ternyata satu hal ini yang menjadi highlight dari firman Tuhan adalah bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya suka kata empower. Empower itu kalau bahasa Indonesianya mungkin gini, diberdayakan. Kita menjadi pribadi yang semakin berdaya. Orang itu kalau pernah tahu istilah nggak berdaya, gitu ya. Aduh dia nggak berdaya nih, kalah dia nggak berdaya. Kan kita nggak suka kondisi tersebut. Tapi saya percaya orang-orang yang diperlengkapi, di-empowered oleh kebenaran, di-empowered oleh kuasa Allah. Maka ketika dia punya masalah, katakan teman-teman punya masalah keuangan. Ketika Anda mengalami masalah keuangan karena kesalahan siapapun, maupun kesalahan Anda atau orang lain, pastikan Anda jadi orang Kristen yang berdaya. Anda bisa berpikir, oke, gue punya masalah sekarang. So, Tuhan mau apa? Berdaya, jangan yang, oh udah deh hidup gue emang begini, pokoknya nggak jadi berkat, nggak jadi berkat. Masalah juga nggak jadi selesai juga kan karena kita ngedumel sambil ceng-cengin dan curhat di sosial media, betul nggak? Kalau Anda punya konflik dengan keluarga besar, nggak usah begitu. Jadilah pribadi yang berdaya. Oke, keluarga ini nggak suka sama saya, om yang ini atau sepupu yang ini fitnah saya. Oke, what should I do? Jadilah pribadi yang berdaya. Apapun keadaan Anda punya masalah di pelayanan, Anda punya masalah dimanapun, jadilah pribadi yang berdaya dan menjadi berdaya itu nggak otomatis. Itu perlu di-empower. That's why
Teman-teman, saya percaya Anda ada di tempat yang tepat di komunitas ini yang fokus pada pemberdayaan supaya Anda nggak cuma jadi orang Kristen yang ya udah gini-gini aja, tertanam di home setahun 2 tahun gini-gini aja. Berarti Anda nggak diperlengkapi, berarti Anda tidak memberi diri, diperlengkapi oleh Tuhan. Tadi availability, yang kedua adalah identity, dan yang terakhir adalah mission. Anda diperlengkapi, empowered for mission. Artinya gini, kalau nggak ada misi, nggak ada urgency itu perlu diperlengkapi, benar nggak? Kalau nggak ada sebuah misi yang harus dikerjakan dan ditaklukkan, kita nggak ngerasa urgent. Why sih gue harus diperlengkapi? Kalau Anda nggak kepengen jadi sesuatu yang besar gitu ya, Anda nggak kepengen jadi, misalkan ada orang ikut akademi ingin jadi tentara begitu ya. Kalau dia nggak pengen jadi tentara dan terjun ke sebuah misi, dia nggak merasa perlu diperlengkapi. Nembaknya latihannya, mana ada jadi tentara? Nggak ada, harus pegang granat bener, pegang senjata bener, baris nggak boleh mencong-mencong. Kenapa? Diperlengkapi untuk apa? Untuk pertempuran, untuk sebuah misi. Teman-teman, ada misi kerajaan Allah buat setiap kita. Siapapun Anda, ada yang kuliah mungkin, ada yang sekolah mungkin, ada yang mungkin cuma jualan bakmi. Nggak pandang bulu, Tuhan punya misi buat kita. Misi menyelamatkan orang-orang yang terhilang, yang binasa, yang terluka, yang dalam kegelapan. Dan Tuhan mau melibatkan kita untuk misi tersebut. That's why kita perlu diperlengkapi. Singkat cerita, kalau ditanya, aku diperlengkapi untuk apa sih Kak? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ini ayat favorit saya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 bilang, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau ditanya untuk apa? Saya diperlengkapi untuk sebuah misi. Apa misinya? Untuk menghancurkan pekerjaan si iblis. Untuk menghancurkan perbuatan si iblis. Teman-teman, dalam hidupmu hari ini, dalam hidup orang-orang di sekitarmu, orang tuamu, pasanganmu, anakmu, tetanggamu, sahabatmu, ada banyak pekerjaan iblis loh. Berupa kepahitan mungkin, kecewaan mungkin, hidup yang gak disiplin mungkin, menjauh dari Tuhan mungkin, cinta akan uang mungkin. Apapun itu, hancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Dan itu adalah sebuah misi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada banyak pekerjaan iblis tengah-tengah dunia ini. Dan Anda harus memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk menolong sebanyak mungkin orang. That's why kita mau jadi orang-orang yang empowered for mission, teman-teman semua. So, start dari availability. Yang kedua, bangun identity Anda sebagai saksinya Tuhan, saksi Kristus. Dan yang ketiga, ceburkan diri Anda ke dalam misinya Tuhan. Jangan jadi orang yang gak punya misi. Anda cuma menjadi lebih tua, tapi gak jadi makin maksimal. Anda cuma menjadi lebih tua tapi gak jadi lebih berdampak. Tapi orang yang punya misi. Kalau saudara suka main game, akan senang banget kalau lihat ini ya. Mission accomplished. Mission accomplished. Dan ketika Tuhan bilang bahwa dia rindu untuk membawa kita from glory to glory. Harusnya hidup kita setiap satu ada mission accomplished. Kita dibawa dari satu mission accomplished pada mission accomplished berikutnya. Pada mission accomplished berikutnya. Pada mission accomplished berikutnya. Sehingga hidup kita gak cuma tua. Umur tambah banyak ulang tahun, happy birthday to you. Ya opa ulang tahun, tiup lilinnya. Wah opa tambah tua ya, puji Tuhan, Tuhan kasih umur panjang ya sampai tua begini ya. Masih sehat loh. Jangan cuma menang tua doang tapi gak ngerjain apa-apa Bapak Ibu, teman-teman semua. Jangan kita nanti jadi tua terus tapi gak pernah berdampak. Pastikan kalau kita nanti menjadi tua dikasih umur panjang sama Tuhan. Waktu kita nengok ke belakang ada banyak hal yang kita sudah kerjakan bersama dengan Kristus. Seperti firman Tuhan bilang apa? Bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah. Kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya itu terjadi dalam hidup kita teman-teman. So mulailah dengan memberi diri Anda diperlengkapi oleh Tuhan, oleh kebenaran, oleh kuasa Roh Kudus. Dan dimulai dari komunitas ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi pribadi-pribadi yang available untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh kebenaran-Mu, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, melalui komunitas, melalui mentor-mentor kami, melalui pemimpin kami, karena kami nggak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami ingin bertumbuh, berdampak, dan kami mau terlibat dalam misi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami menghargai panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Sebuah panggilan untuk berani hidup dan berani mati untuk apa yang kami yakini tentang Kristus. Tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kasihnya, tentang penebusannya. Dan biar kami hidup membawa itu Tuhan dalam kehidupan kami.
Di tengah-tengah kesibukan kami, Bapak kami percaya kami harus punya hikmat untuk bisa menata jadwal kami sebaik mungkin. Sehingga kami bisa memprioritaskan waktu untuk memberi diri diperlengkapi dan terlibat dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Saya percaya kami dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus dan menggenapi seluruh rencana Allah. Dan kami mau Tuhan, dan kami ingin lihat di dalam komunitas ini, kami bersama-sama bertumbuh menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk misinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini.